warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Alisa Nabela Fairuza, kita akan membahas mengenai AI nih dan perkembangannya seperti apa. Nih, saya sudah bersama dengan Kang Jaka. Halo Kang Jaka. Perkenalkan ini boleh nih, siapa sih Kang Jaka nih? Oke, saya seorang data analis yang berada di divisi CTO Team ya. Tugas saya itu selain mengelola data, engineering data, sama ngebikin model forecasting. Kedepannya saya juga sekarang lagi di riset masalah AI kayak gitu ya. Nah mungkin itu aja sih. Oke, banyak juga ya ternyata. Tapi sekarang untuk saat ini fokusnya di mana tuh tugas untuk prokernya? Ada dua, yang utama yaitu bikin warehousing buat Git sendiri, data warehousing buat Git sendiri. Habis itu ya untuk AI ya, masih nge-explore tentang AI kan. Sekarang banyak juga ya. Kita akan membahas tentang AI-nya. Perkembangan AI saat ini nih bagaimana? Oke, ya AI saat ini emang udah nggak terbendung lagi ya untuk perkembangannya, dengan diawali momentum OpenAI mengeluarkan servisnya di beberapa tahun ke belakang. Itu OpenAI udah menggebrak dan mengubah pandangan orang-orang terhadap AI gitu ya. Yang dulunya AI mungkin menjadi teknologi yang cukup mahal gitu ya, dengan adanya OpenAI, AI itu orang-orang berubah pikiran, ternyata AI sekarang jauh lebih murah daripada yang dulu gitu ya. Dan semuanya sekarang ngomongin tentang AI gitu ya, maupun OpenAI-nya sendiri dan Google pun kepanasan ya, sampai ngeluarin AI versi dia sendiri. Padahal Google jauh sebelum OpenAI itu ada, dia udah punya AI yang namanya Lambda gitu. Cuman itu belum dipublish gitu ya. Sampai akhirnya Google kepanasan mengeluarkan yang namanya Bard keluar nggak lama kemudian dia diupdate lagi menjadi Gemini ya, yang kemarin sempat dibahas juga di video-videonya gitu ya, tentang Gemini AI. Kalau kalian mau kepo nih video kita membahas tentang AI, bisa cek ya di YouTube kita atau di Instagram kita. Oke, untuk Dikit sendiri nih, AI udah sampai mana nih perkembangannya nih Kang? Oke, pertama ya, Dikit waktu awal kali AI booming ya, kita membuat chatbot membaca SOP tanya jawab FAQ dengan SOP yang ada di Git gitu ya, pakai chatbot. Jadi teman-teman ketika nanya SOP nggak perlu nanya ke leadnya atau ke HCD gitu ya, SOP ini gimana sih, SOP ini gimana, nah itu kita buatin chatbotnya. Habis itu berkembang lagi penerapannya, hingga ada satu momen waktu itu ya, kami di challenge sama CTO Git, yaitu Mas Yuda, untuk membuat AI demand forecasting. Itu dikasih waktu cuma 2 minggu. Sebentar ya. Dikasih waktu cuma 2 minggu. Itu keburu Kang? Alhamdulillah jadi. Jadi. Nah, dikasih waktu 2 minggu sama Mas Yuda, dan 2 minggu itu bukan untuk demo, tapi udah show ke banyak perusahaan. Oh my god. Ini momen ulang tahunnya Git yang ke-15. Gitu. Tapi waktu pada saat itu pas launchingnya aplikasi tersebut itu berjalan dengan lancar tidak? Alhamdulillah lancar, karena waktu itu ada dari tim inisiasinya sendiri juga nyampein ke sana, dan banyak dapat respon. Ternyata udah bisa sampai kayak gini ya, bukan hanya jadi chatbot gitu ya, kayak gitu. Nah, setelah chatbot nih, ada perkembangan lain nggak selain pembuatan chatbot nih? Ketika si chatbot ini sudah berhasil launching nih gitu, sudah diperkenalkan, Git ini bisa membuat ini. Nah, selain itu inovasi lainnya ada nggak Kang? Ya itu yang tadi itu diterapin ke suatu produk yang ada di Git, yaitu Karte. Nah, di Karte itu kita ngebuat AI yang dimana ini untuk UMKM ya sebenarnya, supaya UMKM bisa mendapatkan insight dari data yang mereka punya gitu ya, dari penjualan. Misalkan ada tukang martabak tapi dia punya 90 cabang gitu ya, penjualannya kayak gimana. Nah, insight ini kalau dia harus nge-hire
data analis atau data scientist. Itu mahal banget. Ya, costnya bulanan mungkin minimal kan UMR ya. Betul. Nah, minimal UMR. Nah, kita memberikan suatu produk di mana si KT ini bisa melakukan peran data analis, di mana kita tinggal nge-prompting kita mau data apa nih. Misalkan aku ingin tahu prediksi penjualan martabak bulan depan di provinsi A gitu ya, atau di kota A, gitu, di kota Bandung misalkan, itu berapa. Nah, dia akan ngasih insight-nya, narasinya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya kan. Kalau ada libur, apakah dia libur dia naik atau turun gitu ya, sama langsung grafiknya pertumbuhan tiap harinya kayak gitu ya. Nah, apakah ketika kita lakukan misalkan di bulan A, nanti ketika kita coba lagi di bulan B, apakah sama atau berbeda? Ya, tentunya akan berbeda hasilnya karena datanya akan masuk kan, dia data masuk baru gitu ya, setiap malamnya itu akan dilakukan retuning lagi gitu ya. Mana data yang akan diperbarui gitu ya, datanya akan diperbarui terus-menerus setiap harinya. Maka ketika bulan depan kita nanyain suatu yang sama gitu ya grafiknya harusnya beda. Kalau emang di penjualan misalkan bulan ini penjualan kita bisa sampai di kota Bandung bisa sampai 1000 biji atau 1000 martabak gitu ya, sedangkan bulan depannya kita jumlah mampu 500 ya, maka di bulan yang 500 ini prediksi yang di bulan ketiganya itu pasti akan berbeda nih hasilnya kayak gitu. Oh, jadi bergantung dengan penjualan misalkan bulan ini kenyataannya seperti apa, nanti ketika ini bakal berubah lagi gitu. Betul, dia akan terus di training gitu ya, secara berkala kayak gitu. Jadi bukan data ini udah jadi nih modelnya gitu ya, terus ya udah pakai terus menerus gitu ya. Nah, enggak, dia akan akan di training terus menerus datanya, jadi harusnya update ya kayak gitu. Jadi nih buat teman-teman yang mau mengaplikasikan Karte di perusahaan Anda nih, kita bisa gunakan AI-nya dari kita, yaitu Karte. Karte udah terkenal ya di Texas ya. Ya, kemarin ikut salah satu ajang bergengsi ya di Texas ya kayak gitu. Jadi kemarin ada foundernya Gits yang bawa ke sana gitu ya, sama CEO-nya Gits yang ke sana gitu. Oke, untuk teman-teman nih yang kepo tentang Karte, bisa dilihat saja di akun sosial media kita di YouTube, cari aja Karte, itu akan ada. Dan kita juga sudah launching dan memperkenalkannya sampai ke Texas gitu. Oke Kang, untuk kedepannya nih, bagaimana Gits membantu para klien kita nih untuk mengatasi problematika bisnisnya mereka dengan menggunakan AI? Oke, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan sama AI ya, yang untuk membantu. Misalkan tadi salah satunya chatbot ya. Chatbot itu bisa membantu teman-teman HRD gitu ya, untuk misalkan bukan hanya jawab SOP atau apa gitu, tapi juga bisa nge-review CV gitu. Misalkan gini, HRD ketika mencari user gitu ya, cari pegawai, itu nge-review CV-nya bisa berapa menit gitu ya. Anggap 5 menit, 3-5 menit gitu ya. Nah, review CV dengan AI, kita menerapkan AI di sini itu cuma bisa butuh waktu sekitar 20 detik untuk menyatakan CV ini qualified atau enggak kayak gitu ya. Apakah orang ini cocok dengan requirement yang kita ajukan gitu ya, kita tawarkan gitu. Nah, itu untuk dia. Jadi terus untuk kemarin kami menarik ya, dapat pembahasan dengan salah satu perusahaan semen ya, cukup besar juga di Indonesia. Dia menanya apakah AI bisa digunakan untuk mendeteksi kelelahan gitu ya, dan pengemudi kami itu selamat gitu ya. Nah, bisa. Oh, pakai apa tuh? Ya, kita bisa pakai teknologi face recognition. Terus habis itu kita pengenalan wajah, pengenalan emosi, ya kan, pengenalan muka, apakah dia sedang kelelahan atau ngantuk atau enggak, kayak gitu.
Nah itu dan di luar juga udah ada juga gitu yang udah menerapin itu di mobilnya kayak gitu, dan ini bisa juga kita terapkan kalau apa teman-teman ini ya ingin menerapkan AI untuk itu biar kayak gitu. Jadi sebenarnya konsep mobil otonomous itu pun juga real ya sebenarnya kayak gitu, bukan hanya hoax meskipun perusahaan sebesar Apple mundur ya dari proyek gitu, tapi itu sebenarnya real karena penerapan AI di berbagai bidang itu memungkinkan sekali kayak gitu, mulai dari yang biasa sampai keselamatan gitu ya, terus sampai automation gitu ya, atau sampai yang bikin kita bikin gambar gitu ya, bahkan kalau Git sendiri ingin menerapkan hal itu ke ini ya, ke klien Git kayak gitu. Nah, bahkan di salah satu universitas di Jawa Timur gitu ya, nah AI itu mau diterapkan untuk ngebaca pikiran kita. Oh, luar biasa, udah kayak melebihi ini ya, sihir. Melebihi ini ya, peramal ya. Waktu itu saya diskusi sama beliau salah satu kandidat PhD dari Malaysia. Gimana Pak caranya? Oh bisa, karena gelombang otak kita itu bisa dijadiin data. Oh, gimana tuh? Melalui apa? Apakah pengecekan tes atau gimana kan? Itu sentuhan atau gimana tuh Kang? Itu pakai salah satu alat yang namanya EEG gitu ya. EEG ini untuk menangkap gelombang otak. Nah gelombang otak ini disimpan gitu ya dalam bentuk file gitu ya. Nah file ini yang nanti kita klasifikasikan dengan pertama kita pakai labeling. Oh ketika gelombang otak yang gini kita lihat orangnya lagi apa. Apakah senang, sedih, kayak gitu ya. Oh jadi langsung terdeteksi ya ketika gelombang itu disalurkan ke alat tersebut gitu. Betul. Oh, jadi nanti hasilnya langsung ada gitu. Iya, kayak gitu. Wah, ternyata AI ini sangat berguna ya. Selain untuk IT, non-IT juga sangat diperlukan. Sebenarnya terima kasih banyak nih sudah sharing mengenai AI. Semoga berguna juga teman-teman. Ya, untuk info selanjutnya bisa cek di akun sosial media kita Gits Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video.